Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Saiful Bahri dengan NIM 6670230043 dari kelas 3E. Di sini saya akan memaparkan paparan kritis mengenai dilematis pembentukan daerah di Indonesia dan politisasi tingkat daerah, studi kasus pada daerah di Papua Selatan. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman budaya, etnis, dan geografis menghadapi tantangan besar dalam menciptakan pemerataan pembangunan serta menyediakan pelayanan publik yang sangat optimal. Salah satu langkah yang dianggap mampu menjawab tantangan ini adalah kebijakan pemekaran daerah. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi birokrasi, dan juga mempercepat pembangunan di tingkat lokal. Namun, penerapan pemekaran daerah tidak terlepas dari berbagai persoalan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas fiskal, efektivitas pemerintahan, dan kecenderungan politisasi di tingkat daerah. Di balik tujuan mulia dari kebijakan ini, realitasnya yang ada sering kali menunjukkan bahwa pemekaran lebih didorong oleh kepentingan politik elit lokal saja daripada kebutuhan nyata daripada masyarakat itu sendiri. Pemekaran kerap dijadikan sarana untuk memperluas pengaruh politik dan juga mengamankan akses terhadap sumber daya strategis, serta menciptakan peluang untuk menduduki jabatan baru dalam hal-hal struktur pemerintahan. Fenomena politisasi di tingkat daerah sering menjadi hambatan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Pemekaran daerah mulai gencar dilakukan setelah era reformasi sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan juga otonomi daerah yang pertama kali diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Langkah ini dilakukan dengan membagi wilayah administratif yang sudah ada menjadi daerah baru, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten, maupun kota. Pada awalnya, pemekaran dimaksudkan untuk mendekatkan layanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Wilayah-wilayah dengan karakteristik geografis yang sulit dijangkau ataupun mengalami ketertinggalan ekonomi sering dianggap membutuhkan pemekaran agar pembangunan dapat dilakukan lebih terfokus. Selain itu, pemekaran juga diharapkan menjadi upaya untuk mengurangi kesenjangan antara daerah yang sudah maju dan daerah yang tertinggal, khususnya di luar Pulau Jawa. Namun, pada kenyataan di lapangannya menunjukkan bahwasannya hasil yang seringkali jauh daripada harapan. Dari total 223 daerah baru yang dibentuk sejak 1999 hingga 2020, banyak diantaranya justru bergantung secara signifikan pada dana transfer dari pemerintahan pusat. Hal ini memunculkan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan terhadap pemekaran daerah yang benar-benar merupakan solusi yang efektif atau hanya menambah beban fiskal negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di Indonesia. Selain itu, ada beberapa poin yang dimana yang pertama ada dilema pembentukan daerah baru, dimana pembentukan daerah baru atau yang sering disebut pemekaran wilayah kerap dianggap sebagai cara untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mendekatkan pemerintahan dengan rakyat. Meski memiliki tujuan-tujuan yang ideal, realitanya, pembentukan daerah baru juga membawa berbagai dilema yang sangat rumit, seperti mencakup aspek ekonomi, mencakup aspek politik, sosial, hingga mencakup aspek administratif. Nah, ketergantungan fiskal daerah baru yang dimana sebagian besar daerah yang terbentuk dari pemekaran masih sangat bergantung pada dana transfer daripada pemerintah pusat itu sendiri, seperti alokasi dana umum atau DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Ketergantungan ini menunjukkan bahwa banyak daerah tersebut belum memiliki kapasitas fiskal yang cukup
untuk mandiri. Salah satu penyebab utamanya adalah minimnya sumber daya ekonomi di daerah baru, sehingga mereka sangat amat kesulitan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Misalnya, banyak dari kabupaten ataupun kota di wilayah Indonesia bagian timur hanya mampu menyumbang PAD kurang dari 10% dari total anggaran mereka. Akibatnya, beban pemerintah pusat semakin berat karena harus menyediakan anggaran tambahan untuk mendukung berbagai macam operasional di daerah-daerah itu. Nah, kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip otonomi daerah yang seharusnya mendorong kemandirian fiskal dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Nah, selain itu juga kurangnya infrastruktur dan sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab utama. Pemekaran wilayah sering dilakukan tanpa perencanaan yang matang oleh pemerintah, terutama dalam hal infrastruktur. Selain itu, sumber daya manusia juga mempunyai peran penting. Nyatanya, banyak daerah di Indonesia yang belum memiliki fasilitas pemerintahan yang sangat memadai, seperti contohnya gedung perkantoran, layanan kesehatan, bahkan sekolah-sekolah. Di sisi lain, kekurangan tenaga profesional dan bidang administrasi, pendidikan, dan juga kesehatan menjadi hambatan serius yang harus dihadapi oleh pemerintahan. Akibatnya, kualitas pelayanan publik di wilayah baru justru menurun dibandingkan dengan kondisi sebelum pemekaran. Bukannya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, malahan pemekaran ini malah memperbesar kesenjangan dalam akses terhadap pelayanan dasar. Selain itu, konflik antar daerah pemekaran wilayah seringkali memicu konflik, baik antara daerah induk dengan daerah yang dimekarkan, maupun di kalangan masyarakat setempat. Salah satu sumber utama konflik adalah pembagian sumber daya alam, seperti pendapatan sumber daya alam dan aset milik pemerintah daerah. Ketegangan semacam ini dapat merusak bagaimana hubungan antar daerah dan juga menghambat upaya pembangunan di suatu daerah. Sebagai contohnya, pemekaran di beberapa wilayah di Kalimantan dan juga di Papua kerap menimbulkan perselisihan terkait penguasaan lahan serta pembagian hasil tambang. Nah, konflik tersebut tidak hanya merugikan masyarakat lokal, tetapi juga menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan. Selain itu, adanya politisasi di tingkat daerah seringkali menjadi isu yang rawan, di mana kepentingan politik lebih mendominasi dibandingkan pertimbangan rasional dalam pembentukan dan juga pengelolaan daerah baru. Kondisi ini tidak hanya menciptakan berbagai tantangan dalam tata kelola pemerintahan, tetapi juga dapat berdampak negatif bagi masyarakat secara luas. Nah, politisasi ini dalam pemekaran terlihat jelas melalui beberapa dinamika seperti adanya dominasi oligarki lokal, yang dimana pemekaran wilayah kerap dimotori oleh kelompok elit lokal yang memiliki agenda politik dan juga ekonomi tertentu. Mereka memanfaatkan proses pemekaran untuk memperluas pengaruh, baik melalui posisi politik seperti kepala daerah, anggota DPRD, maupun jabatan strategis lainnya dalam pemerintahan. Sayangnya, keputusan ini melakukan pemekaran seringkali tidak didasarkan pada kebutuhan objektif masyarakat. Untuk studi kasusnya itu di sini mengambil di mana kasus terkini di Provinsi Papua Selatan. Nah, salah satu contoh terbaru itu pemekaran wilayah di Papua Selatan adalah pembentukan Provinsi Papua Selatan pada tahun 2022 lalu. Nah, langkah ini diambil oleh pemerintah dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan akses pelayanan publik di wilayah Papua. Namun lagi-lagi proses pemekaran ini tetap diwarnai oleh kontroversi dan juga berbagai macam tantangan yang mencerminkan dilema dan juga macam tantangan dalam pelaksanaannya. Adanya ketergantungan fiskal Provinsi Papua Selatan hingga kini masih sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat.
seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus atau biasa kita sebut dengan DAK, yang dimana ketergantungan ini mencerminkan keterbatasan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan asli daerah ataupun PAD. Nah, beberapa faktor yang memengaruhi rendahnya PAD itu meliputi: pertama, ada minimnya sektor ekonomi yang berkembang di wilayah Papua Selatan, terus sulitnya akses jalan ke pasar, dan juga pengelolaan potensi sumber daya alam yang masih belum optimal. Nah, sumber daya seperti hasil hutan, tambang, dan juga perikanan belum dimanfaatkan ataupun belum mampu dimanfaatkan secara maksimal karena kendala teknologi, kurangnya investasi, serta belum adanya regulasi yang mendukung. Ketergantungan ini menjadi tantangan besar dalam upaya mewujudkan kemandirian keuangan daerah, karena tanpa pendapatan lokal yang memadai, Provinsi Papua Selatan sangat sulit untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Kurangnya infrastruktur pemekaran Papua Selatan menghadirkan tantangan yang sangat besar dalam pembangunan infrastruktur dasar. Hingga saat ini, banyak wilayah di Papua Selatan belum memiliki akses jalan yang sangat memadai, yang menghambat mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan juga jasa. Nah, infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit dan juga puskesmas juga masih sangat terbatas, baik dari segi jumlah maupun kualitas tenaga medisnya. Banyak sekali fasilitas kesehatan yang memiliki kekurangan tenaga medis, peralatan, dan juga obat-obatan. Hal serupa terjadi pada sektor pendidikan, di mana banyak sekolah belum dilengkapi fasilitas memadai seperti laboratorium, perpustakaan, ataupun ruang belajar yang layak. Selain itu, kurangnya tenaga ahli di bidang pemerintahan. Banyak posisi penting di pemerintahan daerah diisi oleh individu yang belum memiliki kompetensi yang cukup, sehingga tata kelola daerah menjadi kurang efektif dan juga efisien. Nah, kondisi ini menegaskan perlunya investasi besar-besaran dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia untuk menunjang ataupun mendukung kemajuan Papua Selatan secara berkelanjutan. Nah, politisasi pemekaran Provinsi Papua Selatan tidak terlepas dari dinamika politik yang sangat kompleks. Banyak pihak berpendapat bahwa proses pemekaran lebih dipengaruhi oleh kepentingan politik elit saja daripada kebutuhan nyata oleh masyarakat Papua Selatan itu sendiri. Pemekaran seringkali dipandang sebagai cara untuk memperoleh kekuasaan politik baru di tingkat daerah ataupun di Papua Selatan, yang memungkinkan elit lokal untuk memperbesar pengaruh mereka di Papua Selatan. Akibatnya, pemekaran ini berisiko menciptakan oligarki baru di daerah mereka yang tidak selalu memperhatikan kepentingan masyarakat luas, terutama pada masyarakat adat di Papua Selatan yang seringkali terpinggirkan dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Selain itu, politisasi pemekaran juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penggunaan anggaran yang seringkali lebih diarahkan untuk kepentingan politik jangka pendek daripada untuk pembangunan yang berkelanjutan. Selain itu, adanya tantangan kohesi sosial di mana Papua Selatan adalah wilayah dengan masyarakat yang sangat beragam, terdiri dari berbagai suku, agama, budaya, dan juga meskipun keberagaman ini merupakan kekayaan sosial, hal tersebut juga menghadirkan tantangan besar dalam menjaga persatuan dan juga keharmonisan sosial. Nah, selain itu, perlu adanya pendekatan multisektor di Papua Selatan, karena sebagai salah satu daerah hasil pemekaran, Papua Selatan memerlukan pendekatan pembangunan yang khas. Pemerintah pusat harus melibatkan masyarakat adat dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa kebutuhan lokal benar-benar terpenuhi. Selain itu, pengembangan infrastruktur ekonomi seperti pasar dan juga akses transportasi harus menjadi prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.
Pendekatan multisektor juga sangat penting yang mencakup pengembangan sektor pendidikan dan juga kesehatan dengan memperhatikan kearifan lokal. Contohnya, mendirikan sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan budaya dan bahasa setempat. Dengan melakukan pendekatan ini, pembangunan di Papua Selatan dapat menjadi lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Oleh karena itu, kita sebagai rakyat Indonesia harus mensupport program-program pemekaran wilayah oleh pemerintah. Salah satunya di daerah Papua Selatan ini ataupun daerah-daerah lain guna mencapai Indonesia yang maju dan lebih baik lagi ke depannya. Namun perlu adanya penempatan ataupun perhatian-perhatian lebih agar nantinya pemekaran di daerah ataupun di wilayah-wilayah tidak disalahgunakan atau tidak menguntungkan pihak-pihak terkait saja. Nah, karena pemekaran di daerah di Indonesia menghadirkan peluang yang sangat besar, namun juga mendapati sejumlah tantangan yang sudah disebutkan tadi. Meskipun tujuannya adalah untuk mendekatkan pelayanan publik dan mengurangi ketimpangan pembangunan, praktik di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan seperti yang tadi disebutkan adanya ketergantungan fiskal, keterbatasan infrastruktur, dan juga politisasi oleh elit lokal. Nah, kasus di Papua Selatan itu mencerminkan bagaimana pemekaran seringkali lebih didorong oleh kepentingan politik daripada kebutuhan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, langkah-langkah strategis perlu diambil seperti moratorium pemekaran, penguatan kapasitas fiskal dan infrastruktur, dan juga peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta reformasi sistem politik lokal. Selain itu, penguatan kohesi sosial dan transparansi dalam pengelolaan anggaran juga sangat penting untuk memastikan pemekaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pemerintah harus juga mengadopsi pendekatan jangka panjang yang berfokus pada pembangunan berkelanjutan ini dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat lokal, akademisi, dan organisasi internasional. Mungkin cukup segitu aja pemaparan kritis dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.